Halo guys, kembali bersama gue aja, netizen yang suka ngebahas bola. Ada kisah menyedihkan yang terjadi di sepak bola kita ya. Dimana baru aja gue dapat kabar barusan, dimana ada kasus pencekikan yang terjadi di Liga 4 antara Persita Tangsel, Persitangsel ya, bukan Persita, Persitangsel melawan Raga Negeri di lanjutan Liga 4 wilayah Provinsi Banten ya. Jadi untuk yang belum tahu, Liga 4 itu digelarnya per provinsi. Kemudian nanti ada putaran nasional setelahnya gitu ya. Dan 8 terbaik dari Liga 4 itu akan lolos ke Liga 3, ke Liga Nusantara ya gitu. Jadi sistemnya kayak gitu lah Liga 4 kurang lebih. Di Liga 4 sendiri timnya sebenarnya agak kurang merata ya di setiap provinsi, di mana ya paling setiap tim cuma bertanding beberapa pertandingan saja gitu ya. Gitu. Ya ini kasus yang sangat menyedihkan ya, karena kita tahu di kita itu sepak bola lagi grow upnya, timnasnya lagi bagus-bagusnya di segala sektor ya, bukan cuma timnasnya tapi liganya juga sebenarnya lagi berkembang. Kemudian industri yang di sekitar sepak bola juga semuanya lagi berkembang gitu ya. Kemudian perhatian dunia juga ke sepak bola Indonesia sudah semakin bagus gitu ya. Itu kan menumbuhkan sebenarnya daya tarik dari sepak bola di Indonesia, menumbuhkan lagi jiwa sepak bola yang ada di Indonesia gitu ya. Kemudian sekarang kan grassroots juga lagi dibenahi total oleh Pak Erick Thohir. Jadi segalanya sedang dirubah gitu. Dan yang menjadi penyakit luar biasa yang tetap ada di sepak bola kita adalah attitude. Attitude itu selalu menjadi masalah ya, di sepak bola Indonesia gitu. Kita tahu sebenarnya sepak bola Indonesia itu sebenarnya kalau bicara sekarang udah jauh lebih dewasa dari sebelumnya ya. Dimana kalau kita bandingkan dengan era kegelapan ya, ini udah sangat jauh lebih baik sebenarnya. Kayak supporter sekarang kayaknya sekaliber itu supporter yang bisa dibilang sering berbuat onar ya, itu udah nggak kelihatan lagi gitu. Paling cuma sekali-sekali sekarang, jadi udah nggak ada lagi. Apalagi semenjak ada VAR, itu keputusan-keputusan kontroversial yang biasanya menjadi pemicu bentroknya penonton itu sudah tidak ada lagi, udah hampir tidak ada gitu. Jadi ini kan sudah sangat ekosistem sepak bola Indonesia itu sudah berkembang ke arah yang jauh lebih positif gitu ya. Gitu. Tapi akhirnya dinodai kembali ya, dengan kasus pencekikan ini dilakukan. Jadi kasus pencekikan ini dilakukan oleh kaptennya Persita Tangsel terhadap pemain nomor 11-nya Raga Negeri. Raga Negeri ya, bukan Raya Negeri, Raga Negeri. Gue nggak tahu pemicunya apa, tidak ada yang menjelaskan di berita-berita yang gue baca gitu ya. Mereka tidak menjelaskan kronologinya seperti apa. Tapi gini ya, ini kan pasti sangat mencederai sepak bola kita. Tapi Liga 4 itu masalahnya belum, levelnya itu bisa dibilang belum profesional. Bisa gue bilang ya, levelnya itu meskipun Liga 4 sekarang sudah dinaungi oleh PSSI, tapi gue bisa bilang liganya belum terlalu profesional. Kenapa? Karena ya kontrak pemain pun kadang-kadang cuman per pertandingan gitu, jadi bukan kontrak yang tahunan. Kemudian bertandingnya juga jarang-jarang gitu ya. Ibaratnya ada yang bertandingnya banyak, ada yang bertandingnya sedikit gitu ya. Terutama terus regulasinya masih belum terlalu matang lah gitu kalau di Liga 4. Jadi gue pun bingung ya, maksudnya kalau ini dikasih komdis ya dengan aturan yang berlaku, pertanyaannya adalah apakah klub bisa membayar dendanya? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah si pemain kalau kena denda atau kena apakah dia bisa juga membayarnya? Karena gaji
di Liga 4 kan tidak banyak gitu, paling jutaan gitu ya, nggak banyak ibaratnya gitu ya. Dan kalau misalkan didenda sampai puluhan juta, ini kan malah merugikan si pemain gak sih? Pemain dibayar taruhlah cuma 5 juta misalkan, kemudian dia didenda 25 juta plus mungkin larangan bermain selama berapa tahun. Ini kan denda yang terlalu kejam untuk ukuran pemain Liga 4 gitu ya. Gue nggak tahu ya ini bakal disamarata hukumannya dengan pemain-pemain yang ada di tier atas atau tidak. Karena kalau ini tidak disanksi pun akan menjadi pedang bermata dua, apalagi untuk PSSI-nya, untuk Komdisnya lah, untuk Komdisnya akan menjadi pedang bermata dua. Jadi gue bingung ya menanggapi ini harus lari kemana gitu. Tapi yang pasti begini ya, kita akan berbicara soal grassroots aja. Gue harus akui satu hal bahwa grassroots kita, terutama untuk masalah etika ya, etika dalam berprofesional itu memang masih kurang sekali di pemain-pemain kita. Jadi sebenarnya dalam mengelola liga, taruhlah kan kalau kita bicara luar negeri yang sudah established, itu kan liga-liganya rata-rata sudah lebih dari 5 divisi rata-rata ya kan, sudah lebih dari 5 divisi gitu. Dan kita itu baru sampai 4 divisi, itu pun Liga 4 belum established. Jadi yang established itu baru Liga 1, Liga 2, Liga 3 gitu. Liga 4 ini masih berubah-berubah lah bisa dibilang. Jadi karena Liga 4 belum established gitu ya, gue harapkan sih hal-hal kayak gini gak kejadian ya. Karena apa? Akan mengganggu perkembangan dari liganya itu sendiri. Akan sangat mengganggu gitu. Karena apa ya, untuk menjalankan liga yang established atau kompetitif bisa dibilang itu tidak mudah, karena semua pemain harus punya komitmen yang sama. Semua stakeholder lah, nggak pemain doang, semua stakeholder harus punya komitmen yang sama. Sekalipun itu contoh kayak di Liga Inggris kan, liganya tuh ada sampai Vanarama 1, 2, 3 segala macam ya, sampai bahkan di ukuran Liga Divisi 9 pun mereka established gitu. Jelas gitu kompetisinya. Di kita itu masih belum jelas ke bawahnya. Jadi gue pun bingung ya akan lari kemana. Jadi kita lihat keputusan Komdis PSSI seperti apa. Tapi yang pasti grassroots-nya ini masih terlalu banyak PR ternyata ya, melihat kejadian ini. Bahwa pemain yang ya ibaratnya pemain yang bisa dibilang, ini kan kalau kita bicara Liga 4 itu pemainnya harus yang di atas 2006 ya, artinya 18 tahun ke atas. Dan harusnya di level 18 tahun ke atas itu harusnya secara mental udah lumayan siap sebenarnya untuk berkarir di liga. Tapi kalau melihat hal-hal seperti ini, grassroots dari bawah sekali, dari pendidikan usia umur atau SSB-nya ini harus sangat dibenahi, harus benar-benar diajari yang namanya etika, apalagi sebagai seorang pesepak bola dan juga sebagai seorang profesional gitu. Bahwa meskipun Anda bermain di liga yang paling bawah taruhlah, tetap itu tuh pegangan gitu, etika dan profesional itu tetap pegangan. Meskipun lu gaji kecil, karirnya mungkin buruk ya, tapi profesionalitas itu tetap harus ada, etika itu tetap harus ada. Jadi ini yang sangat kurang dan terbukti dengan kasus Liga 4 ini gitu. Itu membuktikan banyak hal lah ibaratnya, terutama soal masalah grassroots ini. Jadi kan gue udah bilang sebelumnya bahwa grassroots itu kan masalahnya kan soal fasilitas, soal segala macam. Tapi di bawahnya lagi itu adalah knowledge yang diterapkan oleh SSB kepada si pemain, gimana caranya si pemain ini menjadi seorang atlet yang baik. Baik itu dalam artian apa, dia profesional as a atlet gitu ya, kayak menjaga makan, menjaga pola tidur segala macam, tapi as a etika juga, bahwa ketika Anda bermain di lapangan, tugas Anda ya adalah mencetak gol ibaratnya gitu. Bekerja sama sebagai sebuah tim, mencetak gol, sudah, that's it.
Tidak perlu ada pertarungan UFC kan di dalam lapangan. Kan pertandingan UFC udah ada tempatnya sendiri. Di situ Anda bisa cekik-cekikan sepuasnya. Kalau di sepak bola kan tidak ada. Sepak bola bukan ring tinju UFC kan. Bukan di tempatnya. Jadi kalau gue berharap ya, opini pribadi gue berharap no mercy lah kalau gue. Ya, siapapun dia, meskipun dia main di Liga 4, meskipun gajinya dikit, gue sih harapkan tidak denda ya, tapi di ban seumur hidup dari liga kita. Ini nggak bisa dimaafkan sih kasus pencekikan ini, karena nyaris merenggut nyawa orang masalahnya. Gitu. Bayangkan dengan gaji kecil, Anda bermain di klub kecil, tidak terkenal, tidak mendapat exposure kan. Liga 4 itu tidak terlalu mendapat exposure kan. Gaji kecil ibaratnya gitu. Ibaratnya mau berkarir mungkin ke tim yang lebih bagus juga mungkin sulit. Anda nyaris kehilangan nyawa pula. Ancamannya nyawa main di Liga 4 kan enggak banget gitu ya. Gitu ya. Apalagi untuk kaptennya Persi Tangsel ini. Kok opini gue sih mending udahlah di ban aja lah seumur hidup, jangan main lagi gitu loh. Tetap harus ada efek jerahnya sih, meskipun ya gue tidak berharapkan denda ya, karena kalau denda sih akan sangat memberatkan, tapi ban seumur hidup gue rasa sudah sangat layak.